Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah penggunaan software Frontier. Nah, sebelum itu, perkenalkan nama saya Eva Nurhayati dengan NIM 190321100080 dari mahasiswa agribisnis kelas Ekonomi Produksi Pertanian B. Nah, langsung saja kita masuk pada langkah-langkah penggunaan software Frontier. Dan untuk dapat menggunakan software Frontier ini, terdapat beberapa persyaratan yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Yaitu yang pertama, kita harus mempunyai data yang akan digunakan untuk mengetahui efisiensi teknisnya. Nah, di sini saya telah mempunyai 60 data responden dan 5 data variabel yang akan diuji. Kemudian data tersebut ditabulasi dalam bentuk Excel. Seperti ini, yaitu pada kolom yang pertama berisikan nama responden, kolom yang kedua jenis data, yang ketiga jumlah produksi, yang keempat luas lahan, selanjutnya benih, tenaga kerja, pupuk, dan pupuk kandang. Kemudian untuk menggunakan software Frontier ini, kita harus memenuhi kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh software tersebut. Di antaranya yaitu kita tidak diperkenankan menuliskan nama responden di kolom data. Jadi jika data kita terdapat nama responden, maka kita harus menggantikannya dengan nomor urut responden. Jadi untuk data nama responden ini kita ganti menjadi nomor urut responden. Jadi ini 1, kemudian ini 2, kemudian ini 3, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk kolom yang kedua ini berisikan jenis data. Karena dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data cross-section, maka jenis datanya diberikan kode 1 untuk keseluruhan data. Jadi ini dari nomor responden 1 sampai dengan 60 itu diisi dengan angka 1. Dan jika data yang digunakan itu dalam bentuk series, maka itu akan berbeda lagi. Kemudian pada kolom yang ketiga ini menunjukkan data jumlah output atau produksi. Kemudian selanjutnya yaitu jumlah input-input yang akan dipergunakan dalam kegiatan produksi atau usaha tani. Jadi dari data-data ini itu tidak boleh diacak atau harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh software Frontier. Nah, selanjutnya untuk memasukkan ke dalam software Frontier, kita harus merubah dulu datanya ke dalam bentuk len atau log. Dan untuk yang diubah itu hanya data jumlah produksi dan juga jumlah input-input yang akan digunakan dalam kegiatan produksi atau usaha tani. Dan untuk data nomor urut responden dan juga jenis data ini tidak perlu diganti atau dirubah menjadi log atau len. Jadi ini kita lihat terlebih dahulu. Kita salin di sini. Kemudian untuk data jumlah produksi dan juga jumlah input-input yang akan digunakan ini kita ganti ke dalam bentuk len, yaitu sama dengan len dalam kurung ini enter. Kemudian kita drag ke seluruh data. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu kita copy data yang sudah dalam bentuk log atau len ini, kita pindahkan ke lembar kerja yang baru. Ini kita terlebih dahulu kita copy, kemudian kita
pindahkan ke lembar kerja yang baru. Nah, selanjutnya yaitu data ini kita tulis 6 digit di belakang koma. Jadi untuk angka yang di belakang koma ini itu harus berjumlah 6. Ini kita gerak terlebih dahulu, kemudian kita sampai dengan 6. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setelah 6 digit di belakang koma, maka data ini kita simpan ke dalam folder Frontier. Di sini, kemudian untuk ekstensinya kita menggunakan yang MS-DOS ini, dan untuk penamaan filenya itu jangan menggunakan beberapa kalimat, cukup dengan menggunakan 3 atau 4 huruf saja. Ini kita ganti F, terus kemudian kita save. Nah, setelah itu kita tutup data ini. Setelah itu kita buka folder Frontier. Kemudian kita cari file yang sudah kita save tadi. Kemudian kita ubah ekstensinya atau kita rename menjadi atau dalam bentuk DTA. Oke. Nah, kemudian kita olah datanya dalam software Frontier. Kita buka aplikasinya terlebih dahulu. Ini kita isi dengan T. Dan ini 1. Untuk nama filenya eva.dta. Kemudian nama file outputnya kita pakai, kemudian ini 1 Y 60 1 60 variabel independennya 5, kemudian Y, kemudian N, kemudian enter. Nah, setelah itu kita cari data outputnya, yaitu Eva out ini. Nah, ini merupakan hasil output atau hasil dari olahan fungsi produksi Frontier. Jadi dari hasil output ini maka kita dapat menginterpretasikannya. Dari hasil output tersebut dapat diketahui bahwa nilai LR-testnya sebesar 0,631. Nilai ini dapat kita gunakan untuk mendeteksi apakah di lapang itu ada kasus inefisiensi atau tidak. Jadi hipotesanya yang dapat diajukan yaitu H0 tidak ada kasus inefisiensi di lapang dan H1 terdapat kasus inefisiensi di lapang. Untuk mengetahui apakah LR test ini signifikan atau tidak, kita harus membandingkannya dengan tabel kode PAM, di mana nilai kode PAM dengan tingkat kesalahan sebesar 5%, yaitu sebesar 5,138. Dan ini berarti menunjukkan bahwa nilai LR test itu lebih besar daripada nilai kode PAM, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, yang artinya pada data terdapat kasus inefisiensi. Kemudian kita lihat pada nilai gamma, bahwa nilai gamma ini menunjukkan berapa persentase error term yang disebabkan karena inefisiensi teknis. Dapat dilihat bahwa nilai gammanya seperti di video,
Dan dapat diketahui bahwa nilai T-tabel dengan alfa 5% yaitu sebesar 2,004. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai T hitung sebesar 17,19 yang lebih besar daripada T-tabel, yang artinya bahwa 94,93% error term itu disebabkan karena inefisiensi teknis, sedangkan 5,07% itu disebabkan karena adanya resiko. Kemudian, pengaruh dari masing-masing variabel terhadap output, maka kita bisa membandingkan antara T-rasio dengan T-tabel. Pada B1 dengan menggunakan alfa 5% yaitu sebesar 2,004, maka dapat dinyatakan signifikan karena nilai T hitung sebesar 4,69 yang lebih besar daripada T-tabel sebesar 2,004. Maka dapat diinterpretasikan jika X1 itu dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,79%. Kemudian untuk beta 3, beta 4, dan beta 5 atau X3, X4, dan X5 dinyatakan tidak signifikan karena nilai T hitungnya lebih kecil daripada T-tabel. Seperti contoh pada X3, di mana nilai T hitungnya yaitu sebesar 1,08 yang lebih kecil dibandingkan dengan T-tabel yaitu 2,004. Kemudian interpretasi pada technical efficiency estimate bahwa jika efisiensi teknis lebih besar daripada 0,8 maka petani dinyatakan efisien secara teknis dan begitupun sebaliknya. Dapat kita lihat pada petani 1 atau nomor responden 1, nilai technical efficient estimate-nya sebesar 0,9091 dan dapat disimpulkan bahwa petani 1 telah melakukan produksi secara efisien. Kemudian ada juga di sini yang efisiensi teknisnya 0,58 yang artinya bahwa petani nomor 54 dalam kegiatan produksinya belum efisien. Begitupun juga dengan petani dengan nomor urut atau nomor responden 21, 23, 27, 29, 30, 34, 39, dan 44 juga dinyatakan belum efisien. Kemudian, nilai rata-rata efisiensi yang dicapai oleh penelitian itu yaitu sebesar 0,851. Yang artinya bahwa jika dilihat secara keseluruhan, nilai rata-rata petani di lokasi produksi itu dapat dikatakan sudah efisien. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan langkah-langkah menggunakan software Frontier. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.